padamu. Lanjut, Kang Angon. Lanjut Kang, lanjut. Silakan Kang, ya pokoknya sampai kelar lah, jangan sampai nanti jadi gagal Sampai keluar paham singa ya. bahaya. Lanjut Kang, Sampai lanjut. keluar singa ya. Sampai keluar singa. Betul ya teman-teman ya, silakan pikirkan baik-baik. Ternyata betul, nalar kita mengatakan kita nggak perlu mempersalahkan orang atau algojo yang telah membun-bun ya sosok domba yang kemudian domba tadi dimakan oleh kalian. Bagus kalian. Kalian akui kehebatan Tuhan, kasih sayang Tuhan, ya kan, didatangkan kepada kita domba, disembelih oleh algojo. Maka kalian meminum dan sekaligus terpunahkanlah, terselesaikanlah rasa lapar haus kalian. Itu cara yang dipakai oleh teman-teman di kekristenan dalam rangka mengilustrasikan tentang keberadaan Tuhan. Tetapi ini akan ada cacat, sesuatu yang kemudian tidak bermakna kepada seluruh manusia. Kenapa? Karena ada orang-orang yang lapar, ada orang-orang yang haus yang belum tertunaskan itu. Karena ada ketentuan. Yang boleh memakan daging kurban ini gitu kan, hanya orang-orang yang bawa kupon. Ini yang sayangkan. Jadi hanya orang yang dibaptis dan hanya orang mengaku saja yang kemudian menerima itu hewan kurban. Sementara Tuhan ini inginnya itu untuk seluruh manusia. Tapi ternyata ada salah ketentuan yang dibikin oleh mereka yang punya kupon saja yang kemudian berhak menerima darah kurban domba ini ataupun daging kurban ini. Otomatis secara hukum batal. Karena apa? Karena tidak seluruh manusia memiliki kupon, punya kemampuan untuk kemudian dibaptis. Ini logika yang harus kalian pikirkan. Maka harus ada konsep yang baik, yang benar, yang menyelamatkan, yang berguna secara umum, bermanfaat secara umum. Kapanpun, siapapun, dimanapun, konsep ini akan menjadi kebenaran. Apa itu? Yang turun adalah Nabi Tuhan. Tuhan cinta kepada manusia. Tuhan meminta kepada makhluk kesayangannya yang tidak punya nafsu, malaikat, untuk disampaikannya oleh malaikat kepada manusia kesayangannya ini. Maka yang terjadi adalah manusia berinteraksi dengan manusia. Satu manusia secara umum adalah manusia yang tidak tahu dan tidak mengerti. Datang orang yang tahu, yang diberi kasih tahu oleh Tuhannya lewat malaikat Jibril, dikasih tahu. Konsep ini berlaku sepanjang zaman. Konsep ini berlaku terus-menerus. Maka kebenaran yang konsep ini akan berguna, ya, bermanfaat kapanpun, siapapun, dimanapun. Orang yang lahir ketika zaman Nuh, begitu konsepnya. Orang yang lahir, manusia ini ciptaan Tuhan, yang lahir di zaman Ibrahim, begitu konsepnya. Yang mau menerima ini Nabi, mengikuti kemauan ini Nabi, yang datang dari Tuhan diikutin surga. Yang datang kepada mereka Nabi, utusan Tuhan, mereka menolaknya neraka. Siapapun, kapanpun, konsep kebenaran dari Islam sangat relis, sangat masuk akal, sangat logika. Dan berlaku untuk seluruh manusia. Besok, 10, 20, 100 tahun yang akan, 1000 tahun yang akan datang, konsep ini telah berlaku. Andaikan Pak Buya datang di zaman Nabi Ibrahim, Pak Buya menjelaskan tentang Tuhan kepada orang-orang Ibrahim. Kang Angon, jangan saya Kang Angon tuh si Cepe tuh. Andaikan si Cepe, maaf Kang Angon, coba. Cepetnya bisa. Nah, Kalau si silakan, Cepe Kang. datang sebelum Yesus menjelaskan tentang konsep si Cepe, itu nih bingung mereka. Siapa yang dibunuh Cepe? Gitu. Karena zaman Ibrahim tidak ada Tuhan datang untuk dibunuh. Itu dia kan, mungkin ternyata nggak datang paus, yang datang adalah kalung. Demikian kata Allah. Keren sekali, Pak Angon. Keren sekali, keren sekali. Tapi yang masih kurang, ini yang masih kupertanyakan di sini adalah Bang Cepek. Sekiranya Bang Cepek bisa menarasikan nanti ya, menjawab dengan apa yang ku